Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Henry Fayol dalam bukunya yang membahas fungsi manajemen, Fayol mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah satu planning, organizing, commanding, coordination, dan controlling. Ditinjau dari segi filsafat, administrasi, dan manajemen, khususnya ditinjau dari segi fungsi pergerakan bawahan. Fungsi terpenting dari rangkaian fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu ialah fungsi commanding. Penggunaan istilah commanding itu dapat diingat bahwa kondisi masyarakat di Prancis pada waktu itu memang adalah kondisi yang militeristik dan ilmu administrasi dan manajemen pada waktu masih bersifat embryonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ditinjau dari segi kondisi masyarakat dan perkembangan ilmu administrasi pada waktu itu, penggunaan istilah commanding dapat dipakai dan digunakan. Luther M. Gulick sarjana ini dalam karyanya Paper on the Science of Administration mengatakan bahwa fungsi organik administrasi dan manajemen adalah satu, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Fungsi ini lebih dikenal dengan akronimnya PASDES. Ditinjau dari segi pergerakan bawahan dalam ranah filsafat administrasi dan manajemen. Dari rangkaian fungsi-fungsi ini yang terpenting ialah fungsi directing. Directing sebagai konsep adalah lebih benak dan commanding dan dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Amerika. Nilai perkembangan administrasi yang telah semakin berkembang dengan mudah dapat dipahami penggunaan istilah yang lebih lunak itu. George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principles of Management, Terry mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen itu sebagai planning, organizing, actuating, dan controlling. Rangkaian fungsi-fungsi ini dikenal pula dengan akronim POAX. Berbeda dari tokoh-tokoh yang telah diberikan di muka tadi, Terry mempergunakan istilah actuating sebagai fungsi yang menunjukkan proses pergerakan bawahan. Actuating berarti berusaha mendapatkan hasil dengan menggerakkan orang lain. Istilah ini jauh lebih buruk, lebih lunak lagi jika dibandingkan dengan istilah commanding atau directing. John F. May, Profesor May, adalah seorang guru besar dalam ilmu manajemen dalam mata kuliah filsafat manajemen di Universitas Indiana. Dalam kuliahnya dan demikian pula dalam karya-karya ilmiahnya, May mengatakan bahwa fungsi organisasi dan manajemen ialah planning, organizing, motivating, dan controlling. Inti seluruh teori May ialah seorang manusia yang bekerja pada status suatu organisasi melakukan kegiatan-kegiatannya dan terlepas dari perhitungan keuntungan pribadi yang akan diperolehnya. Karena itu ia mengatakan bahwa teknik pergerakan bawahan yang penting tepat ialah dengan jalan pelaksanaan dengan baik fungsi motivating, yang berarti bahwa pimpinan harus dapat memberikan motivasi dalam bentuk perangsang kepada bawahan agar bawahan itu mau kembalikan yang terbaik kepada dirinya dan waktunya, keahliannya dan tenaganya dalam berusaha mencapai tujuan organisasi. Menurut Ernest Dale, menurutnya fungsi-fungsi manajemen pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kerja, pengarahan inovasi, penyajian laporan, dan pengendalian. Klasifikasi pokok fungsi administrasi dan manajemen. Pada dasarnya keseluruhan fungsi administrasi dan manajemen itu dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pertama fungsi organik. Yang dimaksud dengan fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh administrasi dan manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi. Selanjutnya fungsi pelengkap. Yang disebut dengan fungsi pelengkap ialah semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi sebaiknya dilaksanakan juga dengan baik, karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Uraian mengenai fungsi itu manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan pada akhirnya adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dan rangka mencapai tujuan, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Proses perencanaan ketiga kegiatan tersebut adalah perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan, identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. Selanjutnya itu pengorganisasian, yaitu merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk meraih apa yang telah direncanakan. Hadarinawai memberikan pengertian cukup lengkap dengan pengorganisasian. Menurut Hadarinawai, pengorganisasian adalah sistem kerjasama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk jumlah satuan atau unit kerja yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan unit kerja.
Selanjutnya, pengarahan. Menurut Malayu Hesibuan, pengarah kegiatan mengarahkan semua sumber daya manusia agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu pengendalian. Fungsi pengendalian lebih sering disebut sebagai pengawasan atau controlling.